bulan Sya'ban ini, yang mungkin insya Allah minggu depan sudah kita penutupan sementara. Jadi malam ini Habib akan membaca soal Ramadan, supaya insya Allah masih ada kenangan kita, ingatan kita di bulan suci Ramadan akan hal-hal yang berhubungan dengan puasa itu sendiri. Boleh tanya ya, kalau Habib bisa jawab, kalau nggak bisa dijawab saya serahkan kepada Pak Aziz ya. Itu Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال من الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلم في الدارين آمين. فصل شروط صحته أي الصوم أربعة أشياء: إسلام وعقل ونقون عن نحو حيض وعلم بكون الوقت قابلا للصوم.
Puasa punya syarat sah dan punya syarat wajib. Dua nggak bisa dipisahin nih. Syarat sah, syarat wajib. Yang sah belum tentu wajib, yang wajib belum tentu sah. Jadi berhubungan dua-duanya, harus ada dua-duanya. Yang barusan saya sebut itu syarat sahnya. Ada berapa? 4. Kalau ada 4 ini puasa insya Allah sah. Nah, tapi udah wajib belum dia? Misalnya anak kecil bisa, ya, belum wajib. Ya, orang dewasa udah wajib, tapi ada hal yang sahnya nggak benar, nggak sah juga. Jadi mesti dua-duanya. Syarat sah puasa yang pertama Islam, tuh hampir semua itu. Ibadah harus Islam dulu. Berarti kafir nggak bisa. Kalau ada orang kafir, dia puasa, mau sholat, terserah, tapi nggak ada ganjarannya, ya, nggak dihitung. Di akhirat dihitung. Di akhirat nanti dia meninggalkan, itu dihitung oleh Allah. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Berarti yang gila nggak masuk. Kalau ada orang gila puasa nggak sah. Orang gila nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi Islam apa harus bisa terus jadi sah puasanya? Lihat dulu. Kalau gila nggak bisa. Islam berakal. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga pakai terbang lagi nih. Yang ketiga wa nagaun an nahwi haidin. Dia sudah Islam, dia berakal, juga harus suci dari semacam haid dan sepertinya haid itu nifas, melahirkan. Dia Islam berakal, kebetulan perempuan melahirkan, nggak sah puasa. Dia Islam berakal, perempuan haid, nggak sah puasa. Lagi puasa pasti batal, nggak boleh dia. Terserah dia nggak mau minum nggak mau apa, tapi dia harus tahu puasanya udah nggak sah. Mendingan makan, ya. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, dia juga harus tahu bahwa puasa di hari yang dia puasa itu dibolehkan oleh agama. Kan timbul pertanyaan, emang ada puasa yang nggak dibolehkan oleh agama? Haram puasa di situ? Ada. Lebaran nggak boleh puasa, ya. Haji di ayam tasyrik, hari syak, orang bilang ini tanggal 30, ada yang bilang ini sudah Ramadan, ada yang bilang belum, ya. Nah, itu juga nggak boleh puasa kalau tanpa ada sabab. Idul Adha, Idul Fitri nggak boleh. Jadi dia harus tahu, setelah dia Islam, dewasa, berakal, dia juga harus tahu, ya, suci dari haid dan nifas. Dia harus tahu bahwa hari yang dia puasa itu dibolehkan oleh agama, karena ada hari-hari yang tidak dibolehkan, ya. Nah, itu 4 syarat sah puasa. Islam, berakal, suci dari seperti haid dan sepertinya, serta dia paham bahwa hari yang dia puasa itu dibolehkan di dalam Islam puasanya. Ada pertanyaan? Ini kita ngebut nih. Jelas nih? Alhasil berarti ketika dia Islam, suci dari haid, berakal, boleh itu puasa di besok hari, betul? Bismillah, puasa. Sah puasanya nih. Udah wajib belum? Nah, sekarang syarat wajib. Siapa yang udah wajib puasa, siapa yang belum? Enggak semuanya. Anak kecil gimana? Bayi bagaimana? Hah? Baik. Qala faslun syurutu wujubihi khamsah. Adapun syarat wajibnya, tadi syarat sah, sekarang syarat wajibnya nih ada 5. Apa yang pertama? Sama Islam.
Setiap orang Islam wajib puasa di bulan puasa rukun Islam. Kalau dia nggak mau puasa, diragukan dong keislamannya. Ya. Nah. Yang kedua, wataklifun, mukallaf, artinya dia akil baligh, berakal dan sudah dewasa. Maknanya kalau anak kecil nggak wajib puasa, walaupun dia bisa. Dia udah Islam, anak kecil tapi berakal, tapi belum dewasa, ya, tidak haid, ada semua. Dia tahu, misalnya karena belajar, tapi masih kecil, belum wajib. Bagaimana kalau dia mau puasa? Bismillah, nggak apa-apa, gajarannya buat orang tua. Kita ajarin tuh anak-anak, ya, subhanallah, anak-anak sekarang. Kita orang dulu waktu kecil 5 tahun belum jarang yang puasa. Anak-anak sekarang 5 tahun udah bisa puasa. Betul, 1 hari betul. Sampai kesian kita lihatnya. Apalagi 7 tahun. Sebab anak-anak sekarang Masya Allah lebih besar lagi, ya, Masya Allah. Kalau memang bisa, bismillah. Kalau yang aulia sih kayak Syekh Abdul Qadir Jalani, waktu dikasih mimi sama ibunya bulan puasa dia nggak mau kalau pagi. Sampai waktu buka baru dia mau minum. Tapi itu kan keramat, ya. Kita mah koromot, ya. Kita nggak ada begitu, itu lain tuh aulia tuh, ya. Begitu. Baik. Jadi hadirin, yang pertama Islam, yang kedua dewasa dan berakal. Sudah Islam, dewasa, berakal lagi, berarti dia wajib nih. 2 udah ada wajibnya nih, ya. Yang ketiga wa itaqatun, kuat. Bang John enak aja, oh Bib pakai kuat segala, jadi kalau kita kuat nggak usah puasa, begitu. Kalau nggak kuat ya nggak usah puasa, begitu. Bukan. Yang bilang kuat dan tidak kuat, pertama pengalaman dirinya sendiri, tapi nanti ditentukan oleh dokter yang Islam yang adil. Oleh dokter yang Islam yang adil. Jadi dia udah Islam, dewasa, tapi nggak sanggup puasa. Ada manusia begitu, ada. Kalau puasa dia mati. Terus gimana tuh kalau begitu? Bayar fidyah selama dia belum sembuh. Dia nggak puasa nggak apa-apa, tapi bayar fidyah. Dan jangan demonstratif di depan orang mentang-mentang dia nggak bisa puasa terus makan begitu. Nggak, haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, soal kemampuan ini bisa kemampuan secara fisik, sehat, bisa puasa, atau dia sehat tapi nggak mampu, secara dihukumkan tidak mampu. Syariat. Siapa contohnya? Perempuan yang di haid, nifas, atau sedang melahirkan. Perempuan sehat ya, dewasa, Islam, sehat, kuat puasa, tapi lagi haid, nggak bisa juga. Nah, jadi kuat itu dibagi 2. Kuat secara memang badannya kuat, tapi juga kuat juga dihukumkan. Jadi lemah karena apa? Karena dia umpamanya dalam keadaan yang haid atau nifas. Ya, gal al-itlaqatu hissan wa syar'an, ya. Fala yajib ala man la yutiquhu hissan. Ada orang memang nggak mampu tuh, kayak tadi saya bilang, badannya nggak mampu. Itu secara susunan badannya. Ada secara agama itu tadi, men. Jadi dia nggak kuat karena sedang dalam keadaan tidak suci. Itu yang syarat ketiga. Islam, dewasa dan berakal, kuat. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa, bayar fidyah. Tapi dijelaskan dulu oleh dokter, memang ini orang nggak bisa puasa. Ada tuh ya orang yang nggak bisa puasa gitu. Mudah-mudahan jangan ya kita, nasallallahu alaihi ya. Nah, kan rugi, ya. Itu yang ketiga. Masih ada 2. Yang keempat sehat. Anda Islam, wajib. Nah, wajib kan? Taib. Dewasa dan berakal, wajib. Sanggup puasa, tapi sakit. Tapi sakit kekuatan tuh belum, nggak ada urusan dengan sakit tadi. Sakit. Biasanya ente kuat puasa. 2 hari saya bisa puasa. Tapi waktu itu dia sakit. Sakit mah, sakit jantung, sakit hati.
Sakit hati, liver maksudnya, bukan sakit hati bahasa. Iya, ya. Bisa juga tuh. Nggak bisa puasa kan, dokter bilang, oh ini nggak boleh puasa, bahaya. Sakit. Yang lain sudah ada, udah Islam. Dewasa, berakal. Kuat dia biasanya puasa, tapi waktu itu dia sakit. Nggak wajib. Kapan dia puasa? Qadha. Kalau penyakitnya sembuh. Kalau ditarik dari peredaran, itu urusan dia dengan Allah. Paham ditarik dari peredaran? Apaan? Hah? Meninggal? Ya. Ya. Kalau ditarik dari peredaran, itu urusan dia dengan Allah. Tapi lihat, kalau memang itu karena penyakit, bismillah, nggak masalah. Tapi kalau karena maksiat, ada hukumnya lain nanti. Ya, harus digodok. Nah, yang itu enggak. Baik. Itu yang syarat yang keempat. Jadi dia Islam, dewasa, sanggup, sehat, terakhir tidak bepergian. Kalau dia bepergian, boleh nggak puasa, dikasih izin. Hah? Kalau sedang bepergian, dikasih izin. Datu min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Cuma saya anjurkan kepada diri saya dan saudara-saudara, sekarang kan nggak repot, mobil pakai AC, pesawat cepat, ya, kereta api juga begitu. Mendingan dia puasa enakan. Sebab mengqadha itu lebih susah ketimbang ketika puasa kita di bulannya. Kalau yang sama-sama ini kita enak, tapi kalau qadha lain lagi. Jadi kalau memang mampu kita bepergian, tidak bepergian lebih dari 80 kilo ya, untuk berpuasa, puasa aja. Sekarang mudah kok, nggak kayak dulu, bukan naik dokar, bukan naik truk, ya, kereta apinya juga bagus-bagus, mobil begitu juga, apalagi pesawat, ya. Jadi bagi yang musafir, Islam, dewasa, sanggup, sehat, tapi bepergian, nggak apa-apa nggak puasa, nggak wajib dia puasa. Selama dia bepergian, setelah itu enggak. Nah, ya. Nah. Ketika dia bepergian, boleh diqadha di waktu yang lain. Tapi alangkah baiknya lebih baik kita puasa. Nah, itulah 5 syarat wajibnya. Kan berhubungan nih. Mungkin saja sah, tapi enggak wajib. Kayak anak-anak. Atau tadi sakit. Atau tadi bepergian. Mungkin juga wajib, tapi juga enggak sah karena dia bukan Islam atau gila. Jadi ini syarat berdua nih, bareng, ya. Tapi Islam tetap dan berakal, itu udah semua ibadah harus begitu. Ada pertanyaan? Nah, Yang mengenai safari tadi itu. safari, Bepergian. bepergian. Kan itu dibolehkannya itu dari rumah, misalnya dia udah begini. Ya. Dan niat nggak puasa itu gimana? Enggak, jangan niat nggak puasa. Kecuali ini bepergian. Aku lihat pertanyaan ente. Bepergian, Pak, Bu, harus berangkat dari rumah. Perjalanannya lebih dari 80 km, atau emang dia sudah ada di Cirebon misalnya ya. Bagusnya sih jangan 80 km, 92 km ya. Itu lebih bagus. Nggak ada hilaf lagi tuh kalau 92 km. Jadi lewat Cikampek kalau sekarang. Tol, hitungannya jalan tol, jangan diputer-puter jalan Bekasi, Tambun, Jabebelan dulu, wah jadi 200 kilo, nggak bisa begitu, ya. Yang paling cepat jalannya tol, lebih dari Cikampek tuh, Cikampek ya sampai nggak sampai 90 tuh, ya. Lewat lagi udah sampai apa? Jalan yang itu, yang sekarang yang baru namanya apa? Cipali, ya. Harus berangkatnya sebelum subuh. Ini kadang-kadang orang udah subuh nih berangkat, sampai Karawang makan. Kenapa? Anu musafir. Dari mana kamu berangkat? Dari Jakarta. Jam berapa? Habis subuh. Nggak ada, haram, ente nggak puasa. Mesti buru-buru lagi. Diam, imsak. Nggak boleh makan dan minum. Dosa kalau makan dan minum. Dibolehkan nggak puasa itu kalau Anda berangkat sebelum subuh. Kalau berangkatnya sesudah subuh ke Amerika, mesti puasa ente. Jangankan ke Cikampek, jangan 90, mau ke Surabaya tetap harus puasa. Jadi berangkatnya sebelum subuh. Cuma mendingan kita puasa.
Sebab bayar dengan puasa di bulan puasa beda rasanya. Beda rasanya, enak itu rasa lain. Kalau bulan puasa tuh ada pertolongan dari Allah. Apa buktinya? Ente nggak sahur, kuat aja kalau udah niat. Hawanya puasa tuh lain. Baca Quran biasa 1 lembar bisa 5 lembar. Itu pertolongan khusus dari Allah. Yang ada di luar bulan puasa belum tentu kita bisa. Kita sibuk ini subhanallah dikasih waktu sama Allah tuh. Supaya kita bisa menuai ganjaran dari Allah SWT. Ya, gitu kan. Jadi ingat ya, yang mau berangkat itu berangkatnya sebelum subuh atau memang dia sudah ada di tempat safar harinya. Jadi dia udah di Cirebon, ya udah nggak mau puasa nggak apa-apa. Ya, Aib, gitu. Wa yajibul qadau 'alal murtad wal haid wan nufasa la 'alal kafir asli was-sabi wal majdun bi ghairi ta'addin kama ya'ti. Wajib qada bagi orang yang murtad. Apa yang murtad? Memutuskan Islam dengan ucapan, pekerjaan atau i'tikadnya. Qaulan wa fi'lan atau i'tikad. Beritikad Allah lebih dari satu, misal kerjaan misalnya di nyembah batu, kuburan dan sebagainya. Atau ngomong ya, ada Tuhan selain Allah misalnya. Itu kan murtad, batal dan mesti diqadha puasanya. Siapa lagi? Haid mesti diqadha. Siapa lagi? Nifas mesti diqadha. Melahirkan mesti diqadha. Tapi kalau kafir asli masuk Islam enggak puasa 700 tahun, enggak usah qadha. Enggak perlu qadha. Dia sudah kertas putih baru. Kafir yang masuk Islam enggak usah, tapi murtad kan dari Islam. Makanya wajib qadha, pelajaran buat dia. Demikian pula orang yang gila sadar enggak wajib qadha. Kalau gilanya tidak dengan disengaja. Apa gila disengaja? Morfinis, ganjais, yang makan-makan itu, atau dia belajar ilmu-ilmu yang nggak benar jadi gila. Itu kalau dia sadar dia mesti qadha tuh, dihitung tetap. Ya, ini apa nih, tukang putu apa speaker? Oh putu. Oh ya. Iya, Habib masih tahu tuh ada putu ya. Nggak usah dibeliin Pak Haji, nggak usah. Ya. Ya. Jadi hadirin, kita kalau lihat nih syarat yang barusan, sehat dan tidak bepergian, nggak bisa dilepas ya. Sehat, nggak bepergian, baru. Dia bepergian, sehat, nggak harus puasa. Dia sehat, bepergian juga nggak harus puasa, berhubungan sekali. Nah, silakan, ada pertanyaan? Dia bepergian. Tapi dia puasa juga harus sombong. Bagaimana? Termasuk orang yang sombong nggak? Oh, kan ana lagi ngomong barusan. Mendingan puasa. Mendingan puasa bepergian sekarang. Kan kita dikasih kemurahan. Iya, dikasih kemurahan, tapi mendingan puasa. Kenapa? Karena kalau kita godok di lain waktu agak susah. Nggak apa-apa, ya. Ya. Hasan lebih baik puasa. Nggak apa-apa. Dia wa'ingkun Quran anak nggak berani ngomong, kita nggak hafal ya. Istihadhah. Bukan istihadhah itu darah yang keluar dari seorang wanita, nggak usah sebut, yang terjadi karena sakit. Hukumnya sehat, hukumnya harus sembahyang, hukumnya boleh kumpul, harus puasa, harus puasa. Hanya saja dia itu tiap waktu sholat harus wudhu, nggak boleh dua sholat fardu digabung, nggak boleh. Kalau sunnah boleh selama belum rusak itunya. Itu orang istihadhah caranya, ya. Orang istihadhah itu caranya pertama dur, masih usahakan sebelum masuk waktu ya. Tapi waktu sudah masuk waktu, dia kamar mandi bersihin, ya, karena itu sakit, ya, mesti berobat, bersihin. Sudah dibersihin, dia ngambil kapas, ditutup, ya, ditutup dengan baik, mungkin pakai pembalut.
Kalau mau bagus dielas, ya, supaya jangan keluar. Nah, ya. Batalnya kalau keluar itu batal sudah. Selama tidak keluar nggak apa-apa. Jadi untuk satu sholat saja. Setelah itu dia boleh sholat sunnah, baca Quran segala macam nggak apa-apa. Begitu keluar nanti rusak itu penutupnya, batal lagi. Dia harus bersihin lagi. Kesian. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan anak kita, istri kita dijaga dari istihadah. Kesian orang yang istihadah itu. Ya kesian. Itu bukan haid. Ya. Kalau haid ada waktunya. Paling lama 15 hari. Paling cepat sebentar saja. Biasanya 6 atau 7 hari. Nah, tapi itu enggak terus. Jadi harus berobat ke dokter. Ya. Jelas Pak? Nah, mudah-mudahan Allah jaga ya, jangan sampai ada yang itu hadah insyaallah. Nah. Ada yang lain? Ada, terusin. Rukun puasa 3. Rukun puasa 3. Yang pertama niat. Innamal a'malu bin niat. Enggak sah kalau kita enggak niat. Kapan niatnya? Semua niat berbarengan dengan pekerjaan kecuali puasa. Boleh puasanya besok kita puasa maghrib. Niatnya puasanya kan subuh, habis subuh masuk subuh tuh fajar shodiq, tapi kita bisa niat di maghrib. Kenapa? Karena susah melihat fajar shodiq itu susah. Ada keringanan dari agama. Coba lihat zakat, waktu zakat, haji, waktu kita ihram. Apalagi sholat, waktu kita takbiratul langsung bareng. Kecuali puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagidul som malam. Ayo niat puasa. Nah itu sama godin besok. Nah itu jadi sekarang boleh. Biasanya niat itu berbarengan. Nah, karena sulit untuk menentukan fajar shodiq itu. Jadi yang pertama niat. Kalau puasanya fardu wajib niat setiap malam. Termasuk fardu itu nadar dan qadha. Nadar, qadha itu fardu hukumnya. Ya. Wajib niat malamnya sekalipun bukan bulan puasa, apalagi bulan puasa. Puasa Ramadan, nadar, qadha itu wajib niat malam. Setiap puasa fardu, setiap hari harus niat malamnya. Kalau dia tidak niat, puasa tetap harus jalan, imsak namanya, dan dia wajib qadha. Orang yang lupa niat dia tetap harus puasa, nggak boleh makan berdosa. Kalau dia makan dosa. Makan 1.000, makan lagi 2.000, minum 2.000, 3.000, terus dosa terus. Jangan. Jadi kalau anda lupa niat, jangan anda udah nggak sah ini. Kata Habib kalau nggak niat puasa nggak sah nih. Udah makan aja, jangan berdosa. Sebab anda wajib imsak pelajaran supaya jangan lupa lagi. Kalau perlu tempel tuh, awas jangan lupa niat. Sekarang kan masya Allah wasilah nggak perlu lupa banyak ya, tapi bisa saja kan namanya orang. Ya perlu orang lupa aja. Adzan, beduk, meriam ya kadang-kadang, apalagi handphone, musik, ya kadang-kadang ada yang main orkes muter. Masa kita lupa juga? Ya keterlaluan tuh. Iya kayak tukang ngamen. Ya Ramadan kan macam-macam tuh di kampung kebiasaan-kebiasaannya. Ada yang pakai dibanguninnya pakai yang orkes gitu, sebelah terserah deh urusan dia ya. Ada yang pakai beduk, ada yang pakai meriam kayak di Arab gitu ya. Nah, kalau dulu yang saya ingat waktu saya kecil pakai sirine. Masjid itu nggak langsung azan, nunggu sirine dulu, sirine bunyi baru azan, jadi seragam. Kalau sekarang masya Allah ya, azan itu tergantung yang ini. Yang muadzinnya, muadzin kelaparan belum azan, gua makan lapar, Allahu Akbar ya azan duluan. Waduh bahaya tuh yang begitu. Itu pernah kejadian dulu saya di Bogor ada yang begitu. Belum waktu dia udah kelaparan, azan dia. Masih 5 menit lagi. Tapi ketahuan sama orang, ini diberhentiin sudah. Ya. Berdosa besar itu, ya. Jadi kalau kita soal buka nih, saya anjurkan buka yang azannya paling akhir. Kalau sahur kita ambil yang azannya paling cepat, selamat jadinya. Nah, dan biasakan kalau buka karena kan ada ihtiyatan tuh, jangan langsung geber makan minum gitu ya. Walaupun boleh kalau sudah yakin. Kalau anda lagi ragu, tunggu sampai azan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahan dulu. Allah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah
tahan, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Satu, baru kita begini. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah lagi, baru. Ikhtiatnya gitu. Tapi kalau Anda sudah yakin, begitu beduk, bismillah, nggak apa-apa. Anda takut nanti ada diplesetin nih omongan Habib nih, ya? Boleh, udah begitu ente tahu memang udah yakin ini udah maghrib, bismillah. Tapi kalau mau ihtiyat sampai azan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Biasanya yang azan tuh belum buka tuh kadang-kadang. Ya? Atau biasa buka duluan dia. Buka terus baru azan. Gitu. Baik. Nah, jadi hadirin harus kita niat setiap malam untuk puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh sampai dohor, sampai sebelum dohor. Dengan catatan belum melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa. Kita misalnya nih, bukan belum puasa nih sekarang nih, besok bangun, sembahyang subuh, pulang ke rumah, kopi nggak ada, beras nggak ada, ini nggak ada, ayah sudah puasa dah. Padahal udah subuh kan, boleh. Hatta udah jam 9, saya mau puasa, nggak apa-apa. Tapi belum makan, belum minum. Tapi kalau udah ngopi dulu, saya mau puasa, nggak bisa. Itu namanya puasa ngopi, nggak bisa. Ya. Jadi belum ada yang melaksanakan perbuatan yang membatalkan puasa, ya. Baik itu kumpul dengan istri, atau makan, atau minum dan sebagainya. Nah, Taib, pertanyaannya, Bib, kan sekarang rame nih, orang bisa niat kalau lupa, bisa niat 30 hari langsung. Benar. Benar, tapi itu bukan mazhab kita. Bukan mazhab Imam Syafi'i. Ente jadi Maliki dulu, boleh. Kita kan bukan mazhab Maliki, nggak boleh milih-milih, jangan. Tapi ada artinya nggak kalau niat 30 hari di hari pertama? Ada. Seandainya lupa, insya Allah ganjaran kita ditetapkan oleh Allah, tapi tetap harus qadha. Walaupun sudah niat 30 hari, tetap harus qadha dan nggak boleh makan minum. Awas imsak, hati-hati tuh. Ya, jangankan yang lupa niat, yang sengaja dia bukain, harus tobat kepada Allah, buru-buru jangan makan lagi. Misalnya ada orang berangkat ke pasar, lihat es, udah lihat sana di sini, ambil minum. Habis minum, buru-buru tobat kepada Allah, jangan minum lagi. Itu dia minum 5.000 dosanya. Kalau minum lagi atau makan, tambah lagi terus dosanya. Jadi jangan. Ya, baik, kembali yang sedang kita baca. Jadi rukun puasa yang pertama apa? Niat. Yang kedua, ini penjagaan dari kita, meninggalkan yang membukakan puasa dalam keadaan ingat, tidak dipaksa, serta dia bukan orang bodoh. Tapi sekarang udah bodoh, nggak usah deh, nggak usah dimasukkan sudah. Meninggalkan yang membukakan puasa secara tidak dipaksa, dan apa namanya, tidak lupa. Kalau dia buka karena lupa, nggak apa-apa. Yang membatalkan puasa dia kerjaan karena lupa, nggak apa-apa. Atau karena dipaksa juga nggak apa-apa. Contohnya, dia lagi puasa. Dia lagi puasa, biasanya pulang ke rumah jam 1. Itu istrinya sudah sediain teh, es teh, ya kan? Dia pulang 1 hari, 2 hari. Hari ketiga dia lupa. Langsung dia lihat, kok istri ayah nggak nyediain teh nih. Dia langsung buka kulkas, ambil teh es, minum. Bagaimana dengan yang lihat? Jangan ditegur kalau dia orang baik. Biarin habisin dulu. Itu direzeki oleh Allah. Begitu selesai, Pak, puasa nggak? Ya Allah, lupa saya. Batal nggak? Nggak batal. Itu nggak batal. Karena apa? Lupa. Apa artinya lupa? Tidak ingat. Lupa itu artinya tidak ingat. Ya nggak, barangkali ada yang nanya lupa itu apa? Tidak ingat. Apa itu tidak ingat? Lupa. Ya? Nggak apa-apa tuh. Tapi kalau umpamanya diingetin, kan jadi bahaya. Ya. Cuma kalau orangnya biasa maksiat, inget, awas kamu, begitu mau megang teh, nggak boleh, puasa nih, harus diingetin. Tapi kalau orangnya soleh, biarin sampai selesai. Nah kalau sudah selesai, Pak, puasa, kan nggak puasa. Oh ya Allah, lupa tapi enak nih, minumnya, gitu. Batal, ya, batal, ya. Atau dia ingat di tengah-tengah misalnya lagi minum, astagfirullah, saya ini lagi puasa. Oh kata Ustaz kalau lupa nggak apa-apa, terusin aja. Batal. Ya itu nggak lupa lagi, itu sengaja.
ya. Nah, jadi kalau lupa, maaf sih. Kalau lupa tidak apa-apa. Nah, terus bisa juga nggak lupa, dipaksa. Minum atau saya tembak kamu. Minum. Dengan catatan ente nggak bisa ngelawan, nggak bisa dengan cara apa saja lari, nggak ada jalan lain. Oke, minum. Tapi dengan hati sedih. Minumnya dengan hati nangis. Ya Rob, saya ini nggak mau minum nih, saya mau ditembak. Tapi kalau bisa ngelawan, lawan. Bisa lari. Jadi kalau umpamanya kita, ayo minum kamu, kalau beneran gue memang aus, batal. Kalau dia di hatinya ada kebetulan, batal. Jadi dia dengan menangis minum itu, merasa rugi, saya kok nggak puasa. Jadi rukun puasa yang kedua, meninggalkan yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa. Ketika tidak sadar alias lupa atau dipaksa, nggak apa-apa. Tapi dipaksa dengan ada catatan ya, nggak bisa ngelawan, nggak bisa lari. Itu dua. Yang ketiga, rukun puasa ada orang yang puasanya. Ada orang yang puasa, ya kita nih rukun puasanya kita. Kalau nggak ada orangnya mana ada puasa? Ya, ada orangnya kan. Ada pertanyaan? Ya. Ini kan bulan puasa, bulan Ramadan ya. Ya. Semua orang tahu bakalan puasa. Tapi gimana hukumnya orang puasa tapi dia nggak melaksanakan sholat 5 waktu deh? Orang puasa tidak sholat 5 waktu. Bagaimana hukumnya? Bagus. Bagus. Itu orang pintar itu. Itu orang ahli hitung. Bagus. Bulan puasa, dia puasa tapi tidak sholat. Pintar itu orang. Tapi pintarnya kebelinger. Ganjaran puasa 5, dosa tidak meninggalkan sholat 1000. Ada artinya nggak? Sah puasanya. Tapi habis ganjarannya. Dosa besar. Semua amal tergantung sholatnya dulu. Nggak dihitung tuh puasa. Salah besar. Ya. Oh kalau begitu saya mau sholat aja tapi nggak puasa. Salah juga. Salah. Ente orang, bukan ente Islam, nggak boleh pilih-pilih dong. Nggak boleh pilih-pilih. Kerjain sholat, kerjain puasa. Rugi sekali orang kalau dalam keadaan dia puasa nggak sholat, rugi dong. Rugi. Kayak yang dagang beli 5, untung 5-nya, ruginya 1000. Ya Allah, kan jauh. Jangan. Nggak bisa begitu. Nggak bener ya. Nggak bener. Tapi banyak nih orang sekarang banyak begitu. Dia puasa bisa, sholat nggak? Ya Allah, rugi. Walaupun begitu tetap sah puasanya dia. Nggak ada yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa tidak sholat, nggak ada. Sah, tapi rugi banyak. Ya. Kalau dia sholat, udah saya sholat tapi nggak, sama juga, bahaya juga. Kan rukun Islam. Berkaitan satu dan lainnya. Gitu. Ya. Nah, selesai deh tuh rukun puasa. Ya. Kan tadi kita ada qadha tuh. Qadha puasa. Haid diqadha, sakit diqadha, ya. Bepergian diqadha, ya. Mungkin juga apalagi karena nggak sengaja terus salah gitu ya, lupa niat diqadha. Itu qadhanya berapa kalau satu hari? Kalau kita nggak puasa satu hari, qadhanya berapa? Kalau kita nggak puasa sehari, qadhanya berapa? Yang benar. Iya, apaan? Kalau 2 hari bukan qadha, jadi wajib. Oh. Hukum baru ini. Meninggalkan puasa sehari, qadhanya sehari. Meninggalkan puasa 2 hari, qadhanya 2 hari. Tapi ada qadha loncat jadi banyak. Kalau bukannya karena yang salah. Jadi 31 hari ditambah 60 hari. Siapa? Orang yang bersetubuh di siang hari bulan suci Ramadan dengan sengaja. Itu 2 bulan berturut-turut nggak boleh batal. 59 hari batal, ulang lagi. Hati-hati. Bulan puasa hati-hati, apalagi pengantin baru. Pengantin basi juga hati-hati kalau bulan puasa. Kalau perlu pakai inian, gencatan senjata di siang hari. Awas ibu-ibu juga, jangan ngerangsang suaminya di siang hari. Ya, bahaya. Sebab qadhanya langsung hari lebaran kedua
harus puasa 60 hari dan ditambah qadha 1 hari. Jadi 61 hari. Namanya kafaroh. Hati-hati itu ya. Alright. Ini sebetulnya ada embel-embelnya tapi nggak perlu deh. Insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari itu. Nah, ketika kita ngomong qadha, ada juga puasa itu harus qadha dan imsak. Ada qadha saja. Misalnya kita sakit, wajib qadha aja. Tapi ada qadha dan imsak. Siapa nih yang harus qadha dan imsak dan siapa yang qadha saja? Nah, ini sekarang. Ya. Wa yajibul qadha ya wal imsak li shaumi fi sittati mawadhi'. Ya, wajibul qadha wa yajibul qadha al imsak li shaumi fi sittati mawadhi'. 6 tempat ini orang dia harus mengqadha dan harus imsak. Padahal dia nggak puasa tapi nggak boleh makan minum. Puasanya nggak sah tapi nggak boleh makan minum. 6 orang ini harus qadha nanti dan nggak boleh buka di bulan puasanya, nggak boleh makan minum, harus imsak. Imsak itu menahan diri. Kalau imsak yang biasa tuh jadi jam 4 kurang 10 beduk jam 4 imsak itu bukan, ngingetin aja. Hati-hati kalau kita makan masih boleh makan, maksudnya jangan sampai makan nanti waktu subuh kan bisa jadi batal ya. Ini 6 orang ini siapa? Yang pertama, fi ramadhana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitr, orang yang sengaja buka di bulan suci Ramadan. Kalau qadha enggak, walaupun qadha Ramadan enggak. Kalau dia buka udah enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi di bulan suci Ramadan dia puasa enggak ada buka enggak ada sebab, dia berdosa. Haram dan wajib imsak. Bang Haji Bib, contohnya gimana? Contohnya begini. Si A, orang Kemayoran. Berangkat kemana? Siang-siang ke kota. Ke pasar pagi, panas. Mau belanja. Gak kuat rasanya dia pikir-pikir nih, gua kalau minum kalau makan nggak ada yang tahu, pasar pagi rumah gua di Kemayoran nggak ada yang tahu. Itu menurut dia. Roki Hati tahu nggak? Malaikat kan tahu, orang rumah mungkin nggak tahu, orang kampung nggak tahu, Allah tahu, malaikat tahu. Dia sengaja buka makan minum, sengaja kan tuh bulan puasa nih, di bulan puasa. Tapi kalau dia lagi qadha bulan Syawal terserah, nggak apa-apa, tapi nggak bagus begitu ya. Ini bulan puasa makan. Seharusnya kalau terjadi seperti itu, hadirin, begitu selesai astagfirullahaladzim, tobat sama Allah, jangan makan. Udah makan jangan minum dah, jangan minum. Kalau ente minum, tadi makan 5.000, minum jadi 6.000. Makan kue lagi 6.500. Makan permen 6.750, terus bertambah tuh dosa. Sebab dia wajib imsak. Nah, orang yang begitu wajib qadha dan imsak. Yang siapa? Sengaja buka tanpa ada sebab di bulan suci Ramadan. Jadi begitu dia selesai, tobat kepada Allah, jangan makan lagi. Kalau makan lagi tambah dosa terus. Ya, begitu contohnya. Ini ada 2 macam nih. Yang kedua, orang yang lupa niat. Sah nggak puasanya? Nggak sah. Wajib qadha kan? Tapi wajib juga imsak. Tadi malam saya nggak niat, iya, udah saya mau minum, nggak sah, nggak boleh, haram. Kalau ente minum ente berdosa. Ngapain namain dosa? Tadi nggak apa-apa dia, lupa niat nggak dosa. Tapi begitu dia habis subuh dia makan jadi dosa, jangan. Nah, ini dia wajib qadha dan imsak kedua tuh. Yang ketiga, nyangka masih subuh, hujan gede, nggak kedengeran apa-apa, nggak punya handphone, nggak punya jam. Makan, selesai makan hujan berhenti, buka pintu udah terang semua, udah siang. Sah nggak puasanya? Nggak sah. Nggak terusin makannya, minumnya nggak terusin, imsak seperti yang puasa. Dan harus qadha, wajib qadha dan imsak ya. Yang keberapa urusan? Yang keempat, yang kelima, yang keempat ya, yang ketiga. Yang keempat, sebaliknya. Tadi kan nyangka sahur masih ada subuh, ini nyangka maghrib padahal belum maghrib. Baru jam 5. Ya Allah, jam 5 nih. Diam. Taruh tuh makanan, taruh minuman, tunggu sampai maghrib. Selesai maghrib boleh makan. Qadha dan
imsak. Tapi nggak lama tuh imsaknya tuh kayak itu. Kalau yang tadi lama kalau lupa niat, ya. Yang kelima, dia menyangka tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban. Yaumus syak. Makanya nggak boleh puasa tuh. Nggak taunya sudah Ramadan. Dia makan, loh kenapa ini nggak puasa? Kan ini tanggal 29 Sya'ban atau ini kan tanggal 30 Sya'ban, belum Ramadan. Enggak, ini sudah Ramadan. Taruh tuh makanan, taruh minuman, imsak terus sampai maghrib. Qadha dan imsak. Yang terakhir, orang yang kumur-kumur atau nyobain makanan makanya makruh, masuk tertelan, batal, wajib imsak dan wajib qadha. Misal kita kumur subuh terlalu kenceng, masuk qadha. Imsak puasanya batal dan wajib qadha. Tapi kalau jadi gimana supaya kita aman? Kalau kumur-kumur di bulan puasa jangan kenceng. Jadi kalau kemasukan dimaafkan. Ente pelan-pelan. Maaf. Bukan karena pengen minum, saya mau contohin nih. Ya, bukan pengen minum. Contohin. Jangan begini. Masuk batal puasanya dan wajib imsak. Tapi kalau yang tadi yang pelan-pelan masuk, Allah adil dong, kan nggak sengaja. Itu seperti orang yang lupa, tidak sengaja. Jadi kalau ngambil air di bulan puasa untuk hidung dan untuk mulut, pelan-pelan. Kalau sampai terisap masuk di mulut, di hidung atau di mulut, dia imsak, tapi mesti qadha, batal puasanya. Nah saudara, sampai sini dulu. Silakan barangkali ada yang tanyaan tentang lain-lain. Gimana hukumnya suami istri habis berhubungan badan tiba-tiba kita niat tanpa mandi besar? Niat dalam keadaan junub nggak sah. Tapi kalau ente sudah niat terus ente perang, nggak apa-apa, tetap sah. Tapi kalau perang dulu niat, nggak sah. Jadi hati-hati, ya. Nggak sah orang niat dalam keadaan junub, nggak boleh. Harus suci, ya. Nggak boleh. Tapi kalau misalnya malam dia ada perang, kelewatan subuh, nggak masalah. Kalau sudah niat nggak masalah. Nanti mandi aja yang benar, ya. Nggak apa. Ente? Enggak boleh. Tapi pelan-pelan. Jangan isep banyak kan. Kalau sampai di sini nggak apa-apa. Batasannya kan tulang yang suka diambil kalau petinju tuh. Sama juga. Ini apa? Ngupil kalau terlaluan atau ente masukin apa nih? Memasukkan sesuatu pakai ayam tuh enak kan? Bisa orang mau jual 3 juta tuh lagi. Oh, enaknya bener tuh. Bulan puasa dia begitu batal puasanya, nggak boleh. Jadi kalau mau masukkan air pelan-pelan aja sedikit, ya. Jangan diisap, ya, jangan diisap. Kalau anak sih nggak berani, terus terang aja. Saya ada was-was, saya nggak berani. Udah, kalau udah puasa udah, saya nggak pakai ini. Walau kumur-kumur juga saya kadang-kadang nggak. Ya kan memang sunnah, tapi nggak apa-apa. Kumur-kumur, kemudian ini pelan-pelan. Kalau terisap jadi batal puasanya dan wajib imsak serta qadha. Ada yang lain? Ya. Imsak yang mana nih? Yang sebelum subuh? Ya boleh. Itu imsak ngingetin. Maksudnya ayo bersih-bersih kamu, jangan sampai nanti subuh masih tetap makan. Itu ngingetin, nggak apa-apa. Ya, yang imsak tuh misalnya subuh jam 4 kurang 10 imsak. Mau nggak apa-apa, masih boleh makan. Kan waktu puasa itu dari mulai subuh. Fajar Shadiq. Kan belum waktunya. Tapi itu cuman bagus ngingetin, gitu ya. Kenapa dikhawatirkan ente lagi makan bedog terus lagi ajib lagi makannya, gua terusin aja dah. Bukan setan kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa selama belum fajar shadiq, belum subuh, nggak masalah. Tapi biasakan sebelum 5 menit kita udah bersih, udah bagus, sudah gosok gigi dan seterusnya. Jangan makan lagi, khawatir begitu. Ya. Bulan puasa banyak air liur
ditelan. Pinter Bapak. Jangan dibuang, sayang. Ya, sayang. Ya, sayang. Selama masih di dalam silahkan, walaupun 3 liter, silahkan. Selama masih di dalam. Yang nggak boleh, udah keluar ente isep lagi. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, atau air wudhu misalnya. Saya tantup kan pintar. Air wudhu saat gini, ada ke sini, nggak ada orang. Nah, batal saudara. Ya, hati-hati. Ya, kalau air liur nggak apa-apa. Ya, nah, ya nggak apa-apa. Maaf ya. Khalas? Ada yang lain? Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan suci Ramadan, bisa berpuasa dengan baik, dengan adab, dengan ibadah, bisa baca Quran banyak, bisa sedekah banyak, ya, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, karena di sana dilipat gandakan yang sunnah seperti wajib, yang wajib dilipat gandakan 70 kali, masya Allah, ya. Ramadan itu bulan menuai ganjaran dari Allah. Jangan macam-macam di bulan Ramadan. Insya Allah kita min ahlil jannah. Pintunya aja, pintu surganya sendiri, Ar-Rayyan namanya. Nggak boleh masuk di situ kecuali orang-orang puasa. Ahli puasa dipanggil di pintu itu. Ya, makanya kita puasa yang baik, ya, usahakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, dan kita panjang umur di Ramadan ini, ya. Fi khair lutuf afiyah, mudah-mudahan bala ini, bala corona dan lain-lain diangkat oleh Allah SWT, ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita bacakan Fatihah buat Ustaz Anwar. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan siapa saja yang sedang sakit di masjid ini, di rumahnya, tetangga kita, tetangga masjid yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya insyaallah, bisa beribadah dengan baik, termasuk diri saya juga. Amin. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Doa kalau selesai belajar. Sudah salam belum saya?